Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafaisan Maulidi dari Departemen Teknik Elektro ITS Bidang Studi Sistem Pengaturan. Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga perlu adanya pengembangan mulai dari sumber daya alam hingga ke lini industri. Namun, sampai sejauh ini masih dikuasai oleh perusahaan asing, mulai dari industri manufaktur, industri hiburan, hingga pariwisata yang masih seolah-olah terbayang dengan begitu banyaknya bentuk usaha asing yang pada akhirnya berakibat pada beragam hal. Seperti yang pertama adalah pada produk lokal yang kalah saing menyebabkan pengembangan produk oleh perusahaan lokal yang belum dapat dimaksimalkan. Sehingga inilah yang menyebabkan produk hasil keluaran luar negeri dapat memasuki bahkan menguasai pasar lokal dengan harga yang lebih terjangkau, lebih efisien, dan lebih berkualitas. Lalu yang kedua adalah pada sumber daya alam Indonesia yang masih sangatlah berlimpah, belum maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia oleh adanya pelanggaran hukum dalam pencarian keuntungan baik secara pribadi maupun kelompok, yang dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal ke-33 ayat yang ketiga yang menyatakan bahwasannya bumi dan air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, ada pun juga ketergantungan Indonesia pada teknologi asing di sektor energi yang mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada impor teknologi baru. Menurut Jurnal Saham RI, dikatakan juga bahwasannya ketergantungan Indonesia pada impor teknologi energi ini memiliki beberapa resiko, yakni seperti biaya impor teknologi yang tinggi, menghambat perubahan kebijakan ekonomi dan politik di negara-negara pemasok, serta dapat menghambat juga perkembangan teknologi dalam negeri. Jikalau mengutip dari artikel merdeka.com, dikatakan bahwasannya transformasi digital yang terjadi di Indonesia selama ini hanya terkonsentrasi di sektor hilir atau dalam hal penjualan, bukan di sisi produksi. Sehingga baik di industri manufaktur, agrikultur, argo maritim, kesehatan, dan lainnya itu masih belum cukup merata. Hal ini juga mengakibatkan baik industri yang telah saya sebutkan tadi itu pada usaha mikro, kecil, dan menengah itu menjadi meredup ataupun bahkan mati. Belum lagi ditambah dengan strategi nasional transformasi digital yang dijalankan oleh pemerintah saat ini masih belum maksimal, yang menjadikan permasalahan ini menjadi terus-menerus hingga saat ini. Disinilah saya sebagai mahasiswa teknik elektro melihat adanya peristiwa ini, sehingga ikut tergerak untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ada pun beberapa hal yang dapat saya lakukan seperti berupa yang pertama, bergabung dalam riset dan pengembangan teknologi lokal serta research energi terbarukan bersama PT Synergy Engineering dengan adanya kolaborasi bersama rumpun ilmu yang lain dengan menghasilkan produk teknologi yang baru yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien hingga menghasilkan limbah yang seminimal mungkin. Selain itu, dengan ditambahkan dengan pembelajaran multidisiplin lapangan dengan berkolaborasi dengan rumpun ilmu yang lainnya. Sebagai contoh adalah saya menginginkan pengembangan produksi tahunan pada semisal saya katakan sebagai sebuah industri jajanan anak-anak. Semisalnya merupakan sebuah kerupuk yang tahan lama di pasaran. Maka saya dapat menggabungkan beberapa rumpun ilmu dalam beberapa hal dengan memposisikan diri saya sebagai mahasiswa teknik elektro dengan mengorganisir line step by step production dari tahap awal hingga ke packaging. Dimana jika pada salah satu tahapan prosesnya diperlukan adanya tambahan bahan pengawet agar produk tidak mudah kadaluarsa di pasaran, perlu adanya tambahan dari rumpun ilmu di luar teknik elektro yang lebih mengerti ilmu pengawetan makanan di pasar. Sehingga nantinya pengetahuan lapangan seperti inilah yang akan diajarkan kepada masyarakat sebagai cara baru bagi mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi tahunannya dan memaksimalkan keuntungan usaha. Sehingga jikalau sekiranya saya berkesempatan menjadi bagian dari beasiswa PT Synergy Engineering, saya dapat mengupayakan terrealisasikannya secara bertahap permasalahan yang terjadi di Indonesia berdasarkan pada peluang yang dapat diberikan terhadap saya, serta memaksimalkan beragam kesempatan yang telah diberikan demi mengeskalasikan perubahan menuju visi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang, seperti Indonesia Emas 2045, NCI 2060, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Diajak berlibur ke desa Gumati, hatiku gembira ketika menanti. Beasiswa ini merupakan sebuah langkah awal yang pasti untuk menjadi engineer mewujudkan mimpi. Kurang lebihnya mohon maaf, segala bentuk kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
dan segala bentuk kekurangan terdapat pada diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.